selamat sore menjelang malam Sobat Jurnal Telegraf dimanapun Anda berada. Sore hari ini 26 November 2023, saya akan membahas beberapa informasi menarik dalam Opini Jurnal edisi pekan ini. Dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, bersama Arham Licin. Ya, baik teman-teman semua, Sobat Jurnal Telegraf dimanapun berada. Peristiwa yang terjadi di Kota Bitung Sabtu 25 November kemarin menjadi sebuah peristiwa kelam yang hampir saja membuat Kota Bitung, salah satu kota yang menjadi gerbang utama Provinsi Sulawesi Utara, hancur lebur akibat terjadinya bentrokan antara dua kubu yang terjadi. Wartawan Jurnal Telegraf yang mengikuti sejak awal peristiwa ini ingin menyampaikan kepada seluruh Sobat Jurnal Telegraf dimanapun berada bahwa yang pertama, agar tidak terprovokasi atau terpancing dan tidak memprovokasi atau memancing situasi semakin keruh. Karena kami akan melaporkan secara langsung bahwa kondisi Kota Bitung saat ini pukul 17.29 waktu Indonesia Tengah sudah dalam kondisi yang aman dan terkendali. Meskipun personil dari kepolisian dan TNI masih melakukan penjagaan di titik-titik yang dianggap rawan. Sobat Jurnal Telegraf dimanapun berada, hari ini atau sore tadi kami juga melakukan pemantauan di sejumlah titik, diantaranya di Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, dan juga Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, di mana pada kemarin dua lokasi ini menjadi tempat saling serang antara dua kelompok massa. Buat teman-teman yang ada di luar Kota Bitung dan Sulawesi Utara yang ingin mendapatkan informasi-informasi aktual dan terpercaya, teman-teman bisa mengakses portal kami di www.jurnaltelegraf.com atau mengikuti info-info kami di media sosial resmi Jurnal Telegraf. Sobat Jurnal Telegraf dimanapun Anda berada, kami berharap peristiwa yang terjadi di Kota Bitung kemarin tidak menjadi tempat buat orang-orang yang mencoba memperkeruh suasana, apalagi dalam kondisi saat ini di mana semakin dekatnya pesta demokrasi tentunya. Nah, kami Jurnal Telegraf masih mengumpulkan data-data dan fakta-fakta yang terjadi untuk melaporkan secara lengkap nantinya dalam bentuk tulisan apa sebenarnya yang terjadi dari peristiwa Sabtu Kelabu kemarin. Peristiwa kemarin itu menjadi tanda tanya bagi banyak orang. Kenapa tiba-tiba bentrokan antara dua kubu bisa pecah di Kota Bitung yang dikenal sebagai salah satu kota
yang tingkat toleransinya termasuk tertinggi. Peristiwa ini bermula ketika salah satu ormas adat menggelar perayaan atau peringatan ulang tahun ke-12, yaitu Ormas Adat Makatana Minahasa menggelar pesta ulang tahun peringatan 12 tahun berdirinya Ormas Adat ini di Gelanggang Olahraga Dua Sudara, Kompleks Stadion Dua Sudara, Kelurahan Manembo-Nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara, yang dimulai sejak pagi hari, yang kemudian dilanjutkan dengan konvoi atau arak-arakan yang mengambil start di lokasi di mana mereka menggelar perayaan ulang tahun. Arak-arakan itu diikuti oleh ribuan anggota ormas dari berbagai ormas adat yang hadir. Sebagai informasi bahwa yang hadir kemarin itu ormas adat tidak hanya dari Kota Bitung, tetapi dari beberapa daerah. Dari pantauan jurnal Telegraf di lapangan, kami memantau khususnya plat nomor polisi kendaraan yang mengikuti arak-arakan itu ada yang dari Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Tomohon, dan juga Kabupaten Minahasa Utara. Arak-arakan mengikuti ruas utama jalan di Kota Bitung. Dan ribuan anggota ormas adat ini berkumpul dan menghentikan konvoi tepat di depan Taman Kesatuan Bangsa, tepatnya di Kompleks Pasar Tua. Informasi yang kami dapat bahwa di tempat itu ada kegiatan atau pelaksanaan salah satu ritual adat di salah satu rumah yang dianggap sebagai salah satu rumah tertua di Kota Bitung. Nah, dari situ kemudian setelah pelaksanaan ritual itu, dari pantauan kami di lapangan ada sejumlah atau sekelompok remaja yang tiba-tiba melakukan provokasi di tengah kerumunan ribuan massa, dan sejumlah anggota ormas adat sempat terpancing dan mengejar kelompok remaja atau pemuda ini bermula dari depan Bank Panin menuju ke daerah Sari Kelapa, Kelurahan Bitung Timur. Nah, itu menjadi awal terjadinya bentrokan dan terus eskalasinya terus membesar dan pihak aparat kepolisian mulai tidak mampu menghentikan eskalasi yang semakin besar, dan beberapa titik bentrokan, baik itu dari pantauan kami ada 2 titik di daerah Sari Kelapa, lalu ada 2 titik di daerah Pasar Tua dan Parigi Topor.
Nah, Sobat Jurnal Telegraf dimanapun teman-teman berada, yang ingin kami informasikan di saat bersamaan pada hari yang sama ada aksi yang menamakan dirinya aksi solidaritas, aksi sosial bela Palestina, aksi kemanusiaan bela Palestina yang digelar oleh Barisan Solidaritas Muslim atau BSM, yang titik kumpulnya sama dengan titik kumpul ormas adat yang melakukan ritual atau tempat berkumpul terakhir setelah konvoi. Dan Barisan Solidaritas Muslim ini berkumpul di depan pintu masuk Pelabuhan Bitung, atau tepatnya di seputaran depan Masjid Ribatul Qulub. Nah, yang menjadi pertanyaan banyak orang kepada kami Jurnal Telegraf adalah bagaimana bisa dua kegiatan yang bersamaan waktu dan tempatnya bisa lolos, bisa kegiatan tersebut bisa diberi izin. Nah, dari keterangan pihak kepolisian melalui Kapolres Bitung AKBP Tommy Bambang Soisa malam pasca kejadian, bahwa Barisan Solidaritas Muslim tidak memiliki izin untuk menggelar kegiatan, atau tidak diberi izin untuk menggelar kegiatan. Nah, banyak hal yang menarik sebenarnya untuk kami bahas di Opini Jurnal edisi hari ini terkait peristiwa Sabtu Kelabu kemarin di Kota Bitung. Tetapi kami tidak akan terlalu jauh membahas. Nanti teman-teman bisa membaca artikelnya di portal Jurnal Telegraf usai kami melakukan investigasi terhadap peristiwa Sabtu Kelabu ini. Kami hanya berharap seluruh masyarakat yang menonton ini bisa mendapat sedikit pencerahan atas peristiwa yang terjadi di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Dan berharap tidak ada yang terprovokasi ataupun memprovokasi keadaan, karena Kota Bitung saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Aktivitas masyarakat berjalan lancar dan kondusif, meski di bawah pengamanan ekstra dari pihak keamanan dari TNI Polri gabungan, baik Angkatan Laut, Angkatan Darat, Marinir, di mana semalam dengan tegas Komandan Lantamal 8 Manado yang hadir di Kota Bitung menegaskan personilnya akan turun membackup pihak kepolisian Polres Bitung. Begitu juga Komandan atau Danrem 131 Santiago juga menegaskan semalam bahwa TNI Angkatan Darat di bawah jajaran Korem 131 Santiago siap melakukan pembackupan terhadap aparat kepolisian yang bertugas di Kota Bitung. Nah, teman-teman, harapan kami sekali lagi, jangan mempercayai atau gampang percaya informasi yang tersebar di media sosial saat ini, baik itu di TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, ataupun di YouTube terkait peristiwa yang terjadi di Kota Bitung. Mari sama-sama kita tidak memperkeruh suasana, karena sekali lagi kami sampaikan, kami yang ada di Bitung ini kondisinya kami tetap memantau dan situasinya aman dan terkendali. Kami hanya meminta doa dari seluruh masyarakat Indonesia
agar situasi ini akan cepat berlalu. Dan buat teman-teman yang ingin mengetahui lebih banyak tentang informasi peristiwa yang terjadi, bisa mengakses beritanya di portal kami atau di media sosial resmi Jurnal Telegraf. Hari ini informasi kami dapati Kapolda Sulawesi Utara sedang berada di Kota Bitung, dan kami sementara masih memantau. Saat ini saya berada di salah satu tempat, tepatnya di depan Menara BRI Bitung yang biasa disebut Menara Eiffel, tidak jauh dari depan Gereja Gemim Sentrum, salah satu gereja terbesar di Kota Bitung, untuk menyampaikan laporan ini, opini jurnal pekan ini. Setelah tadi dari sore kami melakukan pemantauan di seputaran lokasi tempat kejadian kemarin, semuanya aman terkendali, aktivitas masyarakat berjalan dengan baik dan lancar. Hanya memang isu liar yang sudah beredar luas di tengah masyarakat, khususnya di media sosial, itu kemudian yang sepertinya terus menjadi bola liar, dan kami berharap teman-teman yang menonton ini bisa paham dan ikut ambil bagian dan membantu melakukan penetrasi dan tidak ikut menambah runyam situasi dengan men-share atau membuat tambah viral info-info yang belum tentu tahu apa yang terjadi sebenarnya di Kota Bitung. Oleh karena itu, kembali kami sampaikan bahwa kami pukul 18.00 akan mengakhiri opini jurnal pekan ini dengan tajuk Peristiwa Sabtu Kelabu di Kota Bitung. Dan kami berharap teman-teman semua bisa tetap mencari informasi atau berita seputar peristiwa dari media-media terpercaya, bukan dari oknum-oknum atau akun-akun media sosial yang tidak jelas. Kami meminta agar teman-teman tidak menambah panjang deretan penyebaran hoaks atas peristiwa yang terjadi. Dan kami berterima kasih kepada seluruh penonton Jurnal Telegraf dalam opini jurnal pekan ini yang telah memberikan support dan dukungan kepada Jurnal Telegraf sebagai salah satu media yang berbasis di Kota Bitung. Jadi kami bertanggung jawab atas informasi yang akurat kepada seluruh masyarakat Indonesia, karena kami adalah media asli Bitung. Oleh karena itu, sekali lagi kepada seluruh teman-teman Sobat Jurnal Telegraf dimanapun berada, bantulah kami untuk tidak semakin membuat orang-orang yang memang mengambil momentum peristiwa ini menjadi runyam, agar teman-teman tidak menambah panjang deretan orang yang menyebarkan hoaks dan informasi-informasi yang keliru yang kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kami terus mendukung aparat kepolisian bersama TNI menjaga stabilitas keamanan dan suasana damai di Kota Bitung. Dan kami akan tetap memberitakan secara lugas kepada penonton dan pembaca Jurnal Telegraf. Dan nantikan ulasan kami secara lengkap
peristiwa Sabtu Kelabu di Kota Bitung hanya di Jurnal Telegraf. Baik teman-teman, mungkin opini jurnal pada pekan ini akan kami akhiri sampai saat ini, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya penonton Jurnal Telegraf yang setia membantu media ini agar menjadi media yang terpercaya, menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang. Saya Arham Licin dari Kota Bitung, Sulawesi Utara. Sampai jumpa.